Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Farhandri Okta Pratama dengan NIM L1A120033. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang reaksi gelap pada fotosintesis. Reaksi gelap fotosintesis. Reaksi gelap merupakan lanjutan reaksi terang. Dalam fotosintesis, dalam reaksi terang terjadi oksidasi fotokimia air menjadi molekul oksigen ATP dan NADPH di dalam flakoid. Reaksi terang mengkatalis reaksi selanjutnya yaitu VCO2 untuk membentuk senyawa karbohidrat dengan menggunakan NADPH2. NATP oleh enzim-enzim dalam stoma reaksi ini sebagian besar tidak bergantung pada cahaya, sehingga disebut juga reaksi gelap. Namun demikian, karena reaksi gelap bergantung pada produk dari reaksi terang yaitu ATP dan NADPH yang terjadi saat ada cahaya atau siang hari, maka proses reaksi gelap juga lebih banyak berlangsung pada siang hari. Ketika reaksi terang beroperasi, selain itu beberapa enzim pada reaksi gelap juga secara tidak langsung diatur oleh cahaya, sehingga reaksi ini lebih tepat disebut dengan reaksi karbon. Dari fotosintesis, reaksi gelap disebut juga siklus Calvin, sesuai nama ilmuwan yang menemukannya yaitu Calvin, Benson, dan Busana. Dalam video ini akan dipelajari reaksi siklik dari fiksasi CO2 pada metabolisme yang dilakukan oleh sebagian besar tumbuhan, yaitu tumbuhan C3, meliputi mekanismenya, karakteristik, Rubisco, pengendalian, dan efisiensi, siklus Calvin, serta konsekuensi kompetisi CO2 dan O2 pada peristiwa fotorespirasi. Selain itu juga akan dibahas jalur alternatif fotosintesis lainnya, sebab proyek tumbuhan meminimalisir terjadinya fotorespirasi, dan sebagai adaptasi terdapat lingkungannya yaitu tumbuhan C4 dan CAM, semua eukariota fotosintetik dari alga paling primitif hingga angiospermae paling maju. Mereduksi karbon dioksida menjadi karbohidrat melalui mekanisme dasar yang sama yaitu siklus Calvin. Jalur metabolisme lainnya yang berasosiasi dengan fiksasi CO2 seperti metabolisme tumbuhan C4 dan fotorespirasi membuatnya bergantung pada siklus dasar Calvin. Porno siklus Calvin merupakan lanjutan dari reaksi terang fotosintesis, berlangsung dalam 3 tahap, yaitu karboksilasi akseptor karbon dioksida, produksi 3-fosfoliserat, dan regenerasi akseptor karbon dioksida. Karbon dioksida masuk ke dalam siklus Calvin, bereaksi dengan ribulasa 15 bebas part untuk menghasilkan 2 molekul 3-fosfoliserat, yaitu reaksi yang dikatalisis oleh enzim kloroplat liberosa di fosfat karboksilasi oksigen AC yang disebut Rubiscom, sebagaimana ditunjukkan oleh namanya. Rubisco juga mempunyai aktivitas oksigen AC, sehingga karbon dioksida berkompetisi dengan oksigen terhadap substrat ribulosa. Bifosfat karakteristik ini membatasi limit fiksasi karbon dioksida. Rubisco sangat melimpah dalam sel daun. Kontraksinya mencapai 40% dari total protein terlarut pada kebanyakan daun. Konsentrasi Rubisco aktif dalam stroma sekitar 4 milimolar atau sekitar 500 kali lebih tinggi daripada konsentrasi substrat karbon dioksida. Rubisco dipengaruhi oleh beberapa hal,
Berikut pertama, konsentrasi karbon dioksida dan oksigen dalam sel aktivitas lebih menurun saat kadar CO2 menurun dan sama fotorespirasi. Konsentrasi ion Mg2 plus tingkat Mg-12 meningkatkan distro membantu fiksasi karbon karena mempunyai koenzim dari Rubisco 3pH selama reaksi terang pH distro meningkat dari 7 menjadi 8 pada pH 8. Ini kerja Rubisco optimal 4 konsentrasi NADPH. Kehadiran NADPH akan mendorong aktivitas Rubisco dan kelima cahaya melalui rudistion pada siang hari. Rubisco akan diaktifasi. Berikut ini rangkaian mekanisme yang terjadi pada ketiga tahap siklus Kelvin. Tahap 1, dekarbondioksida ribosa. Itulah penjelasan saya mengenai reaksi gelap pada fotosintesis. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.